Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Purnomo Satya Budi dengan NIM 11.000.120.140.469. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Satya Ufar dengan NIM 11.000.120.140.467. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nalani Zada. NIM saya 11.000.120.140.471 dari kelas Internet of Things kelas H dan kelompok 2. Kali ini kelompok saya mendapatkan materi tentang objek hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Asri Alaya Hayin dari kelas H dengan NIM 11.000.12.01.40.66 dan dari kelompok 2 dengan tema objek hukum internasional. Saya Saskia Maharani dengan NIM 11.000.120.140.470 dari kelompok 2 kelas IoT-H. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang objek hukum internasional. Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu negara atau defined territory juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bisa dikenai kewajiban tanpa bisa menuntut haknya. Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh objek hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional hak asasi manusia. Hukum internasional hak asasi manusia adalah sebuah norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi atau individu. Yang kedua, hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak bias lagi menjalankan tugasnya lagi atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Yang ketiga, hukum kejahatan terhadap kemanusiaan atau MASAL. Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan keji Nazi atau Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa ini genosida atau pembunuhan massal dilatar belakangi kebencian terhadap etnis atau suku tertentu juga termasuk dalam hukum ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek hukum internasional dapat berubah karena disebabkan oleh dunia global dan internasional yang bersifat dinamis atau selalu berubah. Sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Seperti permasalahan yang terbaru yang saya baca di internet, yaitu kasus perompakan kapal-kapal laut di Somalia. Kasus ini menyebabkan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Ini saya akan menjelaskan tentang objek hukum internasional dapat hilang. Nah, yang telah dijelaskan tadi bahwa wilayah geografis itu termasuk ke dalam objek hukum internasional. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil contoh yaitu pulau yang berada di wilayah Laut Timur Australia, di mana kepulauan itu merupakan kebanyakan tidak berpenghuni dan akhirnya pulau itu dijadikan sebagai Prancis sebagai tempat uji coba nuklir. Nah, efek dari uji coba nuklir tersebut adalah pulau tersebut mengalami tenggelam atau hilang. Nah, dalam konteks lain yang bisa dijadikan contoh yaitu perebutan Pulau Malvinas antara Inggris dengan Argentina, di mana Pulau Malvinas itu merupakan pulau milik Argentina, tapi Inggris itu mengklaim pulau tersebut yang menyebabkan terjadinya peperangan antara Inggris dan Argentina. Nah, Argentina itu mengalami kekalahan dan harus merelakan hilangnya Pulau Malvinas dari peta wilayah geografis Argentina. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa objek dari hukum internasional ialah badan hukum internasional yang terdiri dari negara dan organisasi internasional. Hubungan yang terjalin antar badan hukum internasional ialah hubungan internasional, yaitu hubungan luar negeri yang terjadi di luar batas teritorial dan batas geografis negara. Berbeda dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri.
Kaidah hukum internasional ialah kaidah wajib, sama seperti kaidah hukum lainnya, tetapi hal inilah yang membedakan hukum internasional dengan kaidah internasional yang ada di setiap negara yang tidak memiliki life service dan ada kebiasaan internasional. Oleh karena itu, hukum internasional harus tetap dikawal pelaksanaannya di setiap negara agar pelaksanaan hukum di setiap negara sesuai dengan kaidah kemanusiaan dan kaidah keadilan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.